Tetap usahalah jadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Jangan mentang-mentang kita diampuni, kita punya kerajaan, kasih karunia atau anugerah, lalu kita bisa semena-mena terhadap sesama manusia, atau kita bisa sembrono hidup. Jangan menabur yang salah. Amin Bapak Ibu Saudara. Warisan yang baik yang bisa kita turunkan ke anak cucu kita adalah apa? Nama baik papa mamanya. Sembilan buah roh yang dimulai dengan kasih, buah kasih itu sumbernya ada di sini saat kami menyembah Engkau tidak jauh. Ajari kami untuk mengasihi-Mu, ajari kami untuk mengasihi sesama kami. Dan ajari kami untuk menghasilkan buah-buah kebaikan, kebajikan dan kemurahan. Goodness, your goodness, oh God, may it be so rich in our lives. Biarkan kebaikan dan kebajikan serta kemurahan itu begitu kayanya di dalam hidup kami. Kami tidak mengejar harta karun, kekayaan dunia, itu bonus dari Tuhan. Kami minta kekayaan yang sifatnya rohani ya Tuhan. Kebaikan ya Tuhan. Hamba minta sebagai gembala sidang yang Kau percayai, gembala bayang-bayang sebelum nanti suatu hari ketemu dengan gembala agung sendiri. Hamba minta jemaat yang Kau percayakan kepada kami bisa bermula sebagai orang baik waktu bergabung dalam gereja, bisa bermula sebagai orang jahat yang bertobat dari dosanya. Hamba minta ya Tuhan Yesus, supaya setiap domba yang Kau percayakan kepada kami menjadi orang-orang Kristen yang baik hati di akhir zaman ini. Mereka yang hidup di masyarakat adalah orang-orang benar. Hamba-Mu tidak minta gereja yang besar, tapi hamba-Mu minta gereja yang mulia sifatnya. Urapi domba-domba-Mu, hamba berdiri sedikit satu kepala lebih tinggi untuk bersyafaat, ya Tuhan memberikan berkat korban penyahutan kehadapan Allahku. Untuk jemaat yang Kau percayakan kepadaku. Aku minta satu persatu, tua muda, besar kecil, kaya miskin, jadi orang-orang yang baik hati. Jadi orang-orang yang benar. Aku minta itu ya Tuhan. I pray that you change us in your presence. Kau mengubah kami dalam hadirat-Mu. Ampuni segala sesuatu yang mendukakan hati-Mu. Ajari kami dan perbaharui kami. Sampaikan sabda-Mu, berikan kepada hamba-Mu pesan yang mudah dicerna. Ya Tuhan, namun mendalam, dalam makna. Sembunyikan di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. God bless. Kita baca dulu susunan Rasul Yesus Kristus. Matius 10 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi jemaat, bisa bangkit berdiri baca Alkitab. Sorry ya, duduk berdiri, duduk. Matius 10 ayat 1 sampai 4 kita baca bersama. Yesus memanggil ke-12 rasul 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 rasul muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Terima kasih, silakan duduk. 12 rasul Yesus Kristus ini kita semua tahu, tapi kita nggak hafal ya kan? Nama-namanya, tahu nggak di antara 12 rasul itu ada berapa pasangan kakak beradik? Ada beberapa, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Ada 2 Yakobus loh di dalam golongan ini. Yakobus saudaranya Yohanes, kokonya Yohanes itu anak Zebedeus, lalu ada Yakobus anak Alfeus. Tapi ada satu yang namanya Bartolomeus, tapi nanti di cerita Injil ada seorang namanya Natanael yang dibawa sama Filipus ketemu Yesus. Natanael itulah Bartolomeus. Jadi jangan bingung ya, ini orang yang sama. Bartolomeus adalah Natanael. Natanael adalah Bartolomeus. Beberapa rasul-rasul Yesus Kristus kurang dibahas, kurang dijabarkan. Bukan berarti mereka tidak penting, tetapi dunia ini gak cukup kalau mau nulis semua sejarah gereja mula-mula. Kalau kita tulis semua perbuatan Yesus, gak ada library perpustakaan yang bisa menampungnya. Saya sebagai seorang siswa sekolah teologi, saya lulus tahun 96. Selama saya belajar teologi, saya belajar banyak dari sejarah, tradisi gereja. Hari-hari ini saya refresh lagi memori saya selidiki dan pelajari 12 murid-murid Yesus ini. Interesting loh, mereka masing-masing itu betul-betul mewakili kita. Semua orang-orang kudus di perjanjian baru ini dikit banyak diwakili oleh salah satu, salah dua
salah 3 di antara mereka. Pasti ada. Nah, Bartolomeus ini mewakili orang-orang yang baik hati. Pernahkah Anda merasakan untuk membawa orang baik ke gereja itu susah? Tahu nggak? Agama Kristen itu, agama Kristen bukanlah agama yang punya umat yang terbaik. Karena di dalam kekristenan ada kasih karunia, orang jahat pun diterima. Tetapi mereka yang percaya hukum karma tahu kalau sana nggak baik, nanti lahir lagi jadi Hello Kitty. Jadi ada yang namanya ketakutan, motifnya fear. Ada pula yang mengajarkan kebaikan sampai pada taraf jalan aja harus sapu-sapu di depan para pendeta mereka. Supaya jangan sampai menginjak semut di depannya, yang fanatik begitu. Kalau mau sungguh-sungguh ikuti agama tersebut, Anda harus ikuti letter luck, karena mengajarkan kebaikan sampai taraf bertapa sampai mati bahkan. Sebenarnya agama apapun kita nggak akan bisa mumpuni masuk standar. Makanya agama nggak bisa menyelamatkan, karena Anda tidak akan pernah cukup suci. Tapi orang Kristen jangan justru meremehkan kesucian yang diberikan sebagai kasih karunia. Dibeli dengan darah anak domba. Sedangkan agama lain aja misalnya mereka pakai masker bukan jauh sebelum pandemi. Supaya jangan sampai nggak sengaja menghirup hewan yang halus, yang lembut misalnya, yang terbang. Misalnya itu loh, nyamuk atau apa. Lalu masuk ke dalam hidung kita, lalu meninggal dunia. Kalau kita mau sungguh-sungguh menghayati agama, hayati letter luck. Tidak akan bisa satupun selamat. Sungguhan. Semua agama mengajarkan kebaikan iya. Tapi jalan keselamatan hanya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Tapi, jadi semua orang itu sebaik apapun jahat. Ya. Karena kalau dibandingkan dengan sang baik, nggak ada orang baik. Tapi kalau kita saling membandingkan antar manusia, ada orang yang lebih baik. Makanya kalau di gereja kan ada pula orang yang menipu uang orang, lalu praktek bisnisnya betul-betul menjadi batu sandungan. Ada pula pegawai yang merugikan perusahaan, tapi anggota jemaat mana? Jangan tuduh Tuhannya, hati-hati loh. Jangan-jangan kau menuduh Allah yang Maha Kuasa. Orang Kristen kayak apa? Kristus nggak kayak gitu. Kristus nggak kayak gitu. Tapi orang Kristen harus belajar baik sih, kita nggak boleh kalah. Karena kita menyembah Allah yang baik yang harus menjadi seperti Dia. Orang menyembah sesuatu yang buatan tangan manusia aja jadi baik kok lah. Kita yang menyembah Allah yang baik kok nggak baik-baik gimana? Nah kalau semuanya pasien-pasien disembuhkan kena flu lah. Kalau anak dokter sendiri flu nggak mari-mari, kan malu. Kita ini anaknya Tuhan. Dan kebaikan itu buah roh. 9 buah kasih itu, salah satunya adalah goodness, kebaikan. Kita mesti jadi orang baik. Orang Kristen itu harus terkenal sebagai umat yang paling baik di seluruh dunia. Harus loh. Malu-maluin Tuhan kalau enggak. Sudah cukup lah kita dengar cercaan. Orang Kristen kok gitu, pendeta kok gitu, gereja kok gitu. Sudah cukup. Lain kata kalau di luar sana ada haters, orang-orang yang membenci kita, mencerca tapi nggak punya bukti. Itu lain cerita. Mereka hanya bisa seperti terhadap Yesus dan murid-murid Yesus. Mereka hanya bisa mereka-reka fitnah. Jangan kasih bukti sama dunia bahwa Anda bisa dipersalahkan karena memang Anda hidup dalam kebenaran. Anak-anak Tuhan, orang Kristen itu harus terkenal baik. Orang-orang terbaik di seluruh dunia itu harusnya anak-anak Tuhan. Tapi orang baik pun, kalau saling banding ya ada yang lebih baik sih. Tapi kalau semua banding sama Tuhan, kain kotor nih kita. Semuanya hanya gombal. Jadi orang baik pun perlu bertobat. Perlu bertobat, karena orang baik juga orang berdosa. Tapi saya akan tunjukkan the advantage atau kelebihan orang baik. Sekarang kita baca dulu satu cerita di ayat yang berbeda. Yohanes 1 ayat 46 sampai 51 saya akan bahas. Seorang murid Yesus yang terkenal baik sekali. Orang jujur namanya Nathanael atau Bartolomeus. Ayat 46 Yohanes pasal 1. Kata Nathanael kepadanya, mungkin, betul ya? Betul, oke. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Gak berkata kepadanya, tapi tentang orang ini.
Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, kepada Tuhan Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini cerita pertobatan seorang yang baik. Natanael atau Bartolomeus. Ceritanya begini, dia itu kenal Yesus karena dibawa sama Filipus. Filipus dan Andreas adalah dua murid Kristus yang pertama, ex-pengikut Yohanes Pembaptis. Filipus ini bawa Natanael, temannya. Mungkin mereka sudah punya hubungan sebelumnya, sebelum mereka sama-sama menjadi rasul. Mereka berdua itu teman sekolah mungkin, atau apa kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah Filipus itu satu kota sama Andreas dan Petrus dari kota Betsaida. Natanael bukan dari sana. Tapi Natanael ini entah gimana, happens to be there. Dia ada di situ dan Filipus ajak dia ketemu Yesus. Fresh masih. Filipus baru aja minggu lalu altar call terima Tuhan. Minggu depannya sudah bawa jiwa baru ke gereja. Tapi yang dia bawa ini susah. Banyak orang coba bawa dia nggak bisa. Karena semua orang mau bawa dia nggak ngerasa layak membawanya. Gimana kita bicara sama orang baik? Lu bertobatlah. Jangan-jangan kita yang perlu ngaca, kita yang perlu bertobat sebelum bawa dia. Gimana kita bisa bilang, kamu butuh pengampunan. Orang ini gak pernah hidupnya menyalahi nuraninya. Meskipun kita semua tahu hari ini dari pengetahuan firman Allah bahwa setiap orang lahir adalah keturunan Adam dan Hawa. Tapi Filipus bawa Natanael. Karena Filipus itu memang orang yang baik. Semua yang namanya Filip itu mungkin orang baik. Filipus itu orang baik. Ya, dia mungkin gak sebaik Natanael ya, mungkin 11-12, mungkin Natanael lebih baik karena Yesus memuji Natanael, tidak memuji Filipus. Yesus berkata, orang ini Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dengan kata lain, Yesus menyaksikan, kalau Yesus yang bersaksi itu lain cerita. Kalau orang ngaku-ngaku itu mungkin kebenarannya sendiri. Tetapi kalau presiden yang mengakuinya, nah coba perhatikan berarti orang ini berkualitas. Yesus yang bilang, ini orang baik. Yesus yang begitu baik bilang ini orang baik. Pastilah dia orang baik. Nggak hanya Yesus berkata dia orang baik. Tidak ada kepalsuan di dalamnya itu artinya orang ini nggak munafik. Tidak ada pertukaran bayangan. Nggak ada kepalsuan. Selain orang ini jujur, dia luar dalam sama. Dia nggak pernah punya maksud buruk, agenda pribadi, atau punya niat tersembunyi. Nggak ada. Ini orang apa adanya. Ini orang kalau jadi juri, kalau jadi wasit, dia kalau jadi duduk di panel gitu, misalnya Got Talent gitu. Ini mungkin si Simon itu ya, yang ngomongnya terus terang, yang dibenci sama banyak inilah ya pesertanya. Tapi orang ini tidak tajam lidah, karena Yesus berkata, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata di dalam itu menunjukkan kualitas batinnya orang ini. Orang ini very kind. Baik sekali, gak ada orang berani injili dia. Filipus berani, mau tahu kenapa? Karena Filipus juga orang baik. Filipus tidak ada sejarah berdarah seperti Simon si Zelot. Bulan depan saya akan bahas orang ini. Orang ini menyandang pedang, tukang perang. Berontak lawan Roma, gaya preman. Filipus itu orangnya itu juga baik, berwibawa. Orang yang santun ya. Orang yang very civilized, yang peradabannya itu tinggi. Sedangkan Petrus kan kasaran ya, nelayan tuh orang. Nanti murid Yesus tuh macam-macam. Gaya hidupnya, latar belakangnya. Nanti di ibadah terakhir ini, kebaktian 2 kali lagi, saya akan bahas Matius, seorang pemungut cukai, tukang pajak. Beda-beda. Tapi saya nggak tahu Natanael ini dia profesinya apa. Tapi kalau dia di sekolah mungkin sama teman-teman dipanggil, Rabi kamu, pendeta kamu. Padahal dia belum kenal Kristus. Dan dia tidak religius. Tidak pernah dituliskan Natanael itu mengikut Yohanes Pembaptis. Yang ikut Yohanes Pembaptis itu Andreas dan Filipus. Jadi mereka sudah punya pengetahuan rohani. Natanael ini cukup hanyalah orang baik, tidak rohani.
Susah injili orang begini, ada banyak di dunia ini. Jangan kira dunia ini diisi orang jahat saja. Filipus ini orang baik. Dan dia bisa bawa orang baik. Nah, itu kuncinya loh. Di dunia ini gak diisi sama orang jahat aja. Kalau Anda kira dunia ini masih diisi orang jahat, lihat ya. Bahkan gak usah kita bertemu sama mereka. Sekarang ini kan zamannya sosial media. Masa gak pernah lihat sih perbuatan baik orang sama sesamanya yang jadi viral? Kan ada. Lebih adem ya lihat yang gituan daripada lihat yang viral bukan-bukan. Masih ada loh orang-orang baik di dunia ini. Saya kalau di Amerika yang kayak begitu, kalau Anda pergi ke Amerika sedikit the rural areas atau daerah-daerah yang masih di Midwest sekali, di tengah-tengah situ yang masih Bible Belt yang menjadi kantong-kantong Kristiani di Amerika, itu beberapa orang-orang tua itu baik hati. Waktu saya antar anak saya sekolah di Tulsa, Oklahoma, itu pada waktu kami lagi foto-fotoan itu ada satu susuk bule. Ada om-om orang barat naik ke kursi untuk fotokan kami loh. Sampai gak apa-apa, gak usah seniat itu dipegangi sama teman-temannya fotoin. Baik banget. Kristen? No. Makanya kalau orang Kristen tidak bisa lebih benar dari orang Farisi. Kalau orang Kristen tidak bisa lebih baik hati dari orang yang tidak percaya. Kita yang malu. Makanya jangan garang-garang lah. Kalau semuanya kita di restoran. Memang kita bayar, kita harus dilayani. Tapi jangan lupa itu juga mamanya orang. Yang jadi pelayan itu. Kalau kita itu di rumah kita ada pembantu rumah tangga yang merupakan anggota keluarga kita. Perhatikan perasaannya, hargai dan hormati. Kita itu setara, kita itu sama di mata Allah. Kalau di gereja juga misalnya kita ditegur apa segalanya, janganlah, gak kenaan lah. Lu gak tahu gua siapa, gak usah gitu-gitu. Yesus aja gak kayak gitu kok waktu dikemplang orang. Waktu Yesus ditampar Tuhan gak berkata, lu gak tahu ya aku yang menciptakan kamu. Orang Kristen itu harus baik. Jemaat harus baik dari parkiran di luar sana. Asyirnya maupun yang diasyir. Pelayan Tuhan sama pelayan Tuhan, jangan tersinggungan. Nathanael itu orangnya baik, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Tapi Tuhan tetap suruh dia bertobat. Filipus itu juga baik hati. Filipus ini tidak terdengar cacat celah. Kalau kita lihat sekarang ayat ke-46, saya temukan sebuah kebenaran bahwa menginjili orang baik itu susah. Kecuali jikalau dia diinjili oleh orang yang baik juga. Menginjili orang baik itu sulit sekali kecuali kalau orang baik itu diinjili sama orang yang sama-sama baiknya. Nah itu lain cerita. Sebab orang baik juga perlu Tuhan loh. Gak ada orang bisa masuk sorga itu karena dia adalah orang baik. Orang tidak bisa diselamatkan karena kebaikan. Makanya tetap harus ada orang yang memberitakan Injil kepada orang baik di dunia ini. Saya spekulasi. Dunia ini memang semakin jahat. Karena yang jahat itu yang mencuri perhatian. Sebenarnya di bumi ini masih lebih banyak orang baik daripada orang jahatnya. Sungguhan. Waktu saya ke Tulsa itu saya masih ingat, saya lihat kiri kanan banyak orang baik. Waktu saya kemana-kemana saya lihat orang baik di mana-mana. Di Indonesia juga banyak orang-orang baiknya. Baik-baik loh. Pastor Philip tidak pernah lihat dunia. Siapa bilang? Pastor Philip ini mungkin Anda itu lugu, Anda itu polos-polos aja, gak pernah dikecewakan orang, salah. Saya dikecewakan orang bolak-balik, cuman saya menolak menjadi makhluk trauma. I still believe in humanity, saya percaya pada kemanusiaan, tapi saya tahu kemanusiaan belaka tidak bisa menyelamatkan. Dunia ini masih banyak orang baik di sekeliling Anda, buktinya kok masih banyak orang mengalami batu sandungan. Karena nurani mereka masih makan. Sehingga kalau mereka melihat orang begini, mereka gak tahan. Dan berkata, Kristen kok begitu? Atau mereka gak tahan. Di dunia ini, masih ada nurani. Jadi, gak bisa dunia ini dimenangkan. Hanya dengan orang-orang yang pernah jahat namun bertobat. Tapi dunia ini membutuhkan orang-orang baik yang Tuhan urapi untuk memenangkan orang-orang baik juga. Saya pahami, saya pelajari di ayat 46 bahwa menginjili orang baik itu susah kecuali ada orang baik yang kenal Tuhan yang tuntun mereka. Ayat 47. Kata Filipus kepadanya, kan Nathanael seolah-olah menolak. Dia berkata, mana mungkin dari Nazaret ada yang baik?
Nathanael ngomong sejujurnya, nggak mungkin lah, bukan dia menghina. Karena memang sebagai orang Israel sejati, dia tahu bahwa Nabi tidak ada dari Nazaret. Tidak lengkap Filipus memberitakan Injilnya. Karena Yesus itu dibesarkan di Nazaret, tapi Yesus itu anak Bethlehem. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama, Bethlehem itu mengeluarkan Mesias, itu sudah dalam nubuatan. Gak pernah di Alkitab dikatakan Nazaret, dari Nazaret keluar Mesias. Jadi Filipus itu memberi informasi kurang lengkap, karena dia pun baru kenal. Jadi Nathanael bukan menghina, bukan tajam lidahnya, dia hanya bertanya, mana mungkin sih sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Karena dia nggak tahu kalau Yesus itu kelahiran Bethlehem. Dia bahkan nggak tahu Yesus siapa. Tapi kata Filipus kepadanya, inilah intisari penginjilan. Penginjilan itu bukan memenangkan debat. Penginjilan yang berhasil juga bukanlah kita itu karena kebaikan hati kita, lalu orang itu jadi selamat. Nggak bisa, Anda bukan juru selamatnya. Tapi orang baik itu punya satu kelebihan. Orang yang nggak percaya pada Yesus pun bisa dia bawa ke gereja karena dia respect sama Anda. Coba nggak percaya, di luar sana tipu uang orang lalu ajak dia ke gerejamu, mau nggak? Nggak mau. Coba di luar sana, Anda ambil istri orang atau suami orang, lalu ajak keluarganya untuk ke gereja Anda, mana mau? Malah jangan ngaku-ngaku Anda orang gereja, bertobat saja. Tapi orang baik punya satu advantage kelebihan, yaitu dia dia bisa membawa orang-orang itu ke gereja. Atau dia bisa, doanya nggak akan ditolak. Kalau orang jahat mau mendoakan Anda, yang pernah zolimi Anda mau doakan, ngapain lu doa? Kembalikan dulu uangku. Ngapain doain untuk aku? Tapi kalau orang itu memiutangi budi kepadamu, orang itu baik hati dan tidak pernah memperlakukanmu secara tidak adil, tidak pernah menyalahi Anda, namun demikian selalu jadi berkat, belum lagi jadi jawaban. Sekalipun dia agama berseberangan dengan Anda, kalau Anda berkata, boleh nggak Bapak saya doakan, orang akan sungkan dan berkata, silakan. Disitulah roh Allah akan bekerja. Orang baik itu punya satu advantage, people cannot say no to you. Mereka nggak bisa bilang tidak pada Anda. Tapi orang yang suka ngutang kanan kiri, waktu dia butuh sungguhan, nggak ada yang buka pintu. Tapi kalau orang ini nggak pernah, masa sih? Kalau misalnya orang itu buka mulut dan berkata, aku pinjem aja sehari ini, anakku butuh susu. Itu nanti akan rebutan antri di rumahnya itu 2 blok. Kamu butuh apa lagi? Kamu butuh apa lagi? Karena aji mumpung kapan lagi orang ini butuh, orang ini gak pernah ngutang kanan kiri malah memiutangi. Orang kayak begini, diserbu sama dunia dengan kebaikan. Di dunia ini ada yang namanya baik, kebaikan yang dibalas dengan kebaikan itu ada. Makanya tuh tetap usahalah jadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Jangan mentang-mentang kita diampuni, kita punya kerajaan, kasih karunia atau anugerah, lalu kita bisa semena-mena terhadap sesama manusia, atau kita bisa sembrono hidup. Jangan menabur yang salah. Amin Bapak Ibu Saudara. Warisan yang baik yang bisa kita turunkan ke anak cucu kita adalah apa? Nama baik papa mamanya. Percayalah, kalau Anda punya nama baik, anak Anda pasti bisa sekolah. Sekalipun kalau Anda tidak mampu menyekolahkannya. Sekalipun jika papa mamanya meninggal dunia sekaligus pun misalnya dalam sebuah kecelakaan jangan terjadi. Tapi omong kosong jika ada semacam itu kejadian, anak cucumu tidak akan terlantar. Sebab orang akan membayar hutang budimu ke anak-anakmu. Usahakan jadi orang baik. Usaha kita tidak dari luar lagi, karena sudah dari dalam. Orang yang dalam Kristus yang punya Roh Kudus itu, kebaikan itu sudah alamiah muncul dari dalam dirinya, jangan dilawan. Karena itu buah roh, saudaraku. Zaman ini dunia kebalik. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Gak bisa membedakan tangan kiri dari tangan kanannya. Semua orang itu mau menunjukkan, I'm bad. Gak usah ikut-ikut dunia lah. You want to be bad. Zaman sekarang ini orang baik itu gak populer. Gak apa-apa. Masih populer kok sama Yesus. Nathanael dipuji sama Tuhan. Tuhan gak berkata, you a bad person, good job. Tuhan gak ngomong begitu. Tuhan berkata, ini orang baik. Aku acungi jempol dia. Di seluruh Israel gak ada sebaik dia. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Good. Good. Karena itu jadi anak muda di rumah. Gak usah ikut-ikut teman-temanmu memberontak. Baru keren. Itu gak keren. Sebab orang baik jadi jahat itu gampang. Karena kita sudah bakat alam Adam dan Hawa. Orang jahat jadi baik itu yang susah. Kalau you sudah baik, stay baik. Gak usah ikut memberontak. Keren teman-temanku berontak, semuanya backstreet. Nggak usah gitu. Anak baik itu treasure,
anak baik itu harta dalam rumah. Kalau Anda punya orang tua yang baik, hargai. Papa gak keren, temennya papaku loh, mobilnya berapa. Kita orang-orang muda harus menganggap orang tua yang baik itulah harta sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Gak usah kita bandingkan dengan ayahnya teman. Ya, ayahnya teman gak perlu begituan. Mulai hari ini tolong hargai goodness. Seperti Yesus menghargai Nathanael. Hargai kebaikan. Kalau Anda punya suami yang baik, sekalipun dia gak seperti be one me one. Siapa? Hormati dan cintai dia. You have a good husband. Dia bukan kaya raya. Dia mungkin gak seperti drama Korea. Mungkin dia gak seromantis itu. Anda bisa ajari pelan-pelan. Ya yang romantis dikit dong pap. Gak apa-apa. Tapi jangan Anda komplain dan mengeluhkan. Kalau Anda punya suami yang baik, itu treasure dari Tuhan. Anda punya istri yang baik, itu treasure dari Tuhan. Bertumbuhlah. Karena Allah berkenan pada kebaikan. Dan karena pemimpinmu itu tanggung jawab baik, tidak jatuh, tidak skandal. Dan dia mengusahakan yang terbaik, dia puasa loh, buktinya itu gak kelihatan kan, kelihatannya hanya CG. Tapi dia persiapkan di rumah. Senin dia puasa padahal mesti kerja. Puasa untuk siapa? Puasa untuk seseorang yang bukan daging dan darahnya, yaitu Anda dan saya. Tuhan tidak menumbuhkan jemaat karena bagusnya khotbah hari Minggu, sungguhan. But because there is a good leader watching after God's flock. Tuhan tidak menumbuhkan gereja itu dari khotbahnya sehebat apa. Tuhan itu menumbuhkan karena ada pemimpin yang baik, yang selalu berjaga-jaga atas domba-dombanya. Orang baik itu adalah karunia dari Allah. Ayat 48, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Berhenti di situ. Sekarang saya kasih arti nama Nathanael, oke? Anda kalau yang mau punya anak nanti mau kasih nama Nathanael bagus. Atau kalau enggak, Nathanael sudah ada anak pertama, anak kedua cowok lagi kasih nama Yohanes. Ya kok yo? Nathanael artinya God's gift atau kado dari Allah. I love this. Nathaniel, bahasa Inggrisnya. Nathaniel. Bahasa Indonesianya Nathanael. Bagus sekali. Siapa di sini namanya Nathanael? Ada? Gak ada, sayang loh. Padahal yang angkat tangan nanti dikasih mobil. Ya sudah, gak usah. Nathanael itu artinya kado dari Allah. Tahukah Anda, Allah sudah memberimu kado, jangan ngomel melulu. Ada orang-orang baik di sekelilingmu itu, memang mereka bukan keren. Mereka bukan orang-orang yang populer kali. Tapi orang-orang itulah yang membuat hidupmu jauh lebih nyaman di dunia. Untuk orang-orang seperti itu dalam hidup Anda, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Thank you mama, thank you papa, thank you ya nak, kamu anak yang baik. Kadang-kadang saya diingatkan Tuhan terus, kalau saya itu kan standar tinggi. Kadang-kadang perfeksionis, gak gampang loh jadi anak saya. Istri saya punya standar atas mereka, saya itu lebih tinggi standarnya atas anak-anak saya. Kadang-kadang saya itu lebih demanding atas anak-anakku. Kalau ada Vanessa, Jeremy, Warren dengar ini, ya, sometimes I have to say this, I'm so sorry kalau I've made your life harder. Anak rohani itu lebih gampang daripada anak kandung saya. Anak kandung saya itu standarnya saya tinggiin. Karena anak rohani saya ada sungkan, tetap anak orang gitu loh. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, ada kalimat Nathanael yang menarik sekali. Dia berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Profetik sekali. Orang baik yang hanya bersandar pada kebaikannya, tidak punya Tuhan, hampa hatinya. Tapi orang Kristen yang lahir baru, kebaikan bukan sebagai sifat, tapi sebagai buah roh yang mengenyangkan hatinya. Itu keluar dari kebaikan Allah di hidupnya. Karena itu Nathanael kebaikannya itu kosongan. Ini teh kosong ini namanya. Sehingga dia berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Terekspos, terbukalah hatinya yang hampa. Ketika Yesus berkata, ini orang Israel, gak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael berkata, do you know me? Why am I here? Orang baik pun punya pertanyaan ini. Cuman menembus tembok kebaikan itu butuh orang baik lainnya yang buka engsel-engselnya. Do you know me? Apakah engkau mengenal aku? Why am I here? Kenapa aku di sini? Tell me the purpose of my life.
Beritahu kepada aku tujuan hidupku. Lalu habis itu Yesus berkata, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Langsung dagunya seperti jatuh ke tanah. Disinilah orang baik diperhadapkan dengan perkara supranatural. Kata Natanael kepadanya, Rabi. Rabi masih biasa, guru, itu sapaan seperti boksu, Pak Pendeta. Tapi berikutnya ini, keselamatan orang baik itu. Hari itu Yesus memanggil seorang yang baik untuk bertobat. Jangan lupa loh, buah pengetahuan itu yang baik dan yang jahat. Orang baik juga perlu bertobat dari dosa mula-mulanya. Hari di mana Tuhan Yesus memanggil seorang yang baik namanya Natanael untuk bertobat. Natanael diperhadapkan dengan perkara supranatural lewat satu karunia Roh Kudus yang kita kenal hari ini, yaitu karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Gak mungkin kan zaman itu belum ada video call, kok Yesus tahu dia berada di bawah pohon ara ketika Filipus ngomong apa, sehingga dia terkejut dan tercengang dan dia tahu yang diperhadapkan, dia sedang diperhadapkan bukan kepada orang yang baik. Dia tahu yang di hadapan dia berdiri dan berbicara itu bukan a good man, but a good God. Bukan manusia yang baik, tapi Allah yang baik. Makanya dia berkata, Rabi, engkau anak Allah. Kalau orang Yahudi bilang, you are the son of God, itu berarti dia berkata, you are God. Engkau Allah. Engkau Allah, engkau Raja. Orang Israel. Hari itu, orang baik ini bertobat dari ketidakpercayaan dan menjadi pengikut Tuhan. Namanya Natanael. Roma 10 ayat 9 dan 10, setiap orang baik maupun orang jahat harus melalui fase ini untuk bertobat. Untuk bisa kenal Yesus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Spesifik ya, bukan kebaikanmu, tapi berita Injil, intisarinya Yesus mati untuk dosa kita, Yesus bangkit lagi, naik ke sorga. Itu bukan lagi di level goodness, tapi gospel. Bukan lagi di level kebaikan, tapi Injil. Kerajaan Allah. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya waktu bertobat tahun 92, yaitu 31 tahun lalu, saya tidak pernah mengucapkan yang disebut the sinner's prayer. Hari ini dalam KKR itu dipopulerkan lewat KKR misalnya Billy Graham. Sinner's prayer itu adalah doa terima Tuhan. Simple sih, biasanya begini, Tuhan Yesus suruh ngikuti. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya mengaku dosa saya bertobat, ampuni aku percaya Yesus mati bagi dosaku, Yesus bangkit pada hari ketiga, masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dalam nama Yesus, lalu diikuti, dalam nama Yesus, amin, amin. Betul, itu adalah bakunya seperti itu. Tapi setiap orang yang mengucapkan itu cuma asal-asalan, ikut-ikutan juga percuma. Itu harus diucapkan dengan mulut, tapi keluar dari hati. Roma 10, 9, 10 itulah pengakuannya Natanael tadi. Dia berkata, ya Allahku, ya Rajaku. Kalau Petrus, heboh Petrus. Dia pegang kaki Yesus dan berkata, enyahlah daripadaku, aku orang berdosa. Tuhan bilang, sekalipun mau enyah, lah kamu pegangi kakiku le. Gimana enyahnya? Ingat toh cerita si Petrus itu nangkep banyak ikan, lalu dia sadar bahwa ini adalah Tuhan. Petrus itu penuh dengan drama kayak saya. Natanael itu lebih stabil. Orang stabil juga perlu terima Tuhan loh. Gak semua orang itu kalau bertobat itu nangis-nangis sampai mengerang-ngerang, gak tentu. Ada seorang profesor almarhum jemaat kita. Terima Tuhannya itu tiba-tiba dengar khotbah lalu dia taruh percaya padahal gak pernah mau terima Yesus secara pribadi. Langsung menerima. Tapi ada orang yang nangis-nangis. Itu bedanya orang baik, orang jahat. Dua-dua butuh keselamatan. Tapi lebih susah yang orang baik, tahu gak? Sedangkan dunia ini lebih banyak orang baik, berarti dibutuhkan penginjilanmu Bapak Ibu. Ayat 50, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Anda akan kaget ya, Natanael nanti berakhir bukan sebagai orang baik. Dia sebagai orang baik, jadi orang benar, dari orang benar. Natanael adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal dengan satu julukan, Man of Miracles. Ini enggak kita bisa dapat dari Alkitab. Ini harus dari tradisi dan sejarah gereja. He is called a man of miracles. Kok bisa ya? Karena Yesus sudah nubuatkan, kamu tak beritahu gitu aja, kamu percaya.
Kamu nanti suatu hari akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, ayat 51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia seperti tangga Yakub. Tuhan berkata, aku akan tunjukkan perkara supranatural. Tuhan tuh senang sekali memakai orang baik dan di-upgrade sama Tuhan. Sekarang mari kita bicara sedikit tentang operasi plastik. Yang ibu-ibu pasti senang ini. Jikalau operasi plastik itu bermula dari wajah yang sudah cantik, jadi cantik ya kan? Tapi kalau ini bukan body shaming karena saya tidak menunjuk siapa-siapa, tapi kalau mukanya itu ngejazz, tidak klasik, klasik pun tidak, bossa nova, dangdut ke segala arah. Depan itu belakang, belakang itu depan. Gak lucu kan? Kalau bawa ini ke depan, depannya ke belakang kan gak kan sulit ya. Dokter gigi pun tahu, mau kasih kawat itu kalau sudah ada fondasi lebih baik. Pol-polnya maksimal 60% bisa berubah, misalkan gak ada bisa 100%. Lain cerita orang operasi plastik, dia sudah cantik. Meskipun tetaplah Korea bisa buat magic. Paham maksud saya ya? Kenapa Tuhan suka upgrade orang baik jadi orang berkuasa? Karena nggak perlu buat banyak kerjaan lagi. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Orang itu mau yakin kalau orang itu nggak beres, orang itu jahat. Tuhan itu belum bisa sampai ke level yakin doanya. Beresin orang itu aja forever. Doa orang benar, orang baik, gampang jadi benar. Orang benar itu pasti baik. Doa orang benar itu berarti orangnya pasti baik. Bila dengan yakin didoakan, tinggal yakin aja mujizat terjadi. Hebat gak? Orang baik itu enaknya gini, tinggal yakin aja mujizat terjadi. Makanya itu doa seorang ibu yang baik hati, gak jauh dari miracle. Tinggal yakin aja, jangan bersandar pada kebaikanmu, itu gak kemana-mana sih. Kebaikanmu adalah kain kotor lama-lama. Makanya itu seorang papa yang benar, kalau berdoa buat keluarganya, pasti didengar. Kalau papa nggak betul, dia doa untuk keluarganya, Tuhan betulkan dia dulu. Masih ada firmakan jauh. Paham Bapak Ibu? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Makanya saya tuh percaya banget sama doanya CGL bagi jemaatnya. Anda nggak perlu kejar-kejar pendeta. Kalau Anda dibawa ke pemimpinan yang jelas, dia berdoa. Miracle-nya sama, apalagi kita itu satu roh, satu tujuan. Sekalipun mungkin dia nggak bisa melakukan apalah. Doain orang nggak pernah ada yang rebah lah. Nggak pernah lihat mujizat yang nyata lah. Tapi kalau dia berdoa buat Anda, mujizatmu akan nyata loh. Jangan remehkan orang baik berdoa untuk Anda. Sungguhan. Tuhan bisa doa, jawab orang jahat nggak? Bisa, tapi itu jadi luar biasa. Lihat itu Ahab. Dia berdoa, Tuhan jawab tuh. Dia puasa, Tuhan jawab dia. Tapi kalau orang baik berdoa, saya dengarkan. Saya itu kalau didoakan siapa? Saya lihat dulu orang itu portfolionya. Bukan lihat hebatnya, saya kasih nilai kebaikan. Kalau orang itu orang yang benar dan baik, dia doa saya diam. So saya tahu Tuhan dengar. Jangan Anda lihat ke karisma, lihat ke buah. Itulah sebabnya setiap hamba Tuhan yang baik dan melakukan tugasnya dengan benar, dia didengar oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkata, jangan buat susah pemimpin-pemimpin rohani berjaga atas jiwamu. Karena kamu sendiri yang rugi, kata Ibrani. Tapi biar mereka melakukan dengan sukacita. Bapak Ibu, kalau kita baca dari cerita Nathanael, kita telah belajar sesuatu bahwa orang benar kalau dia sudah baik dan sudah benar, tinggal yakin aja doanya besar kuasanya. Tuhan suka mengupgrade itu, orang baik tinggal ditambah. Tapi kalau orang baik berhenti sampai sana kebaikannya, dia menolak Tuhan, ya lain cerita, kain kotor dia. Dia adalah orang baik yang sombong. Tapi orang baik yang menerima Tuhan dan memegang teguh pada janji-janji Tuhan. Besar loh kuasa orang itu. Sekalipun orang itu dilihat kok kurang meyakinkan. Kalau Anda mau menilai seseorang, jangan nilai dari karisma, nilai dari kualitas hati dan hidupnya. Anda akan lihat bahwa Tuhan dekat sama orang itu. 3 hal aplikasi yang bisa kita dapatkan dan kita terapkan dari kehidupan seorang Nathanael atau Bartolomeus. Saya akan berikan ini, ya. Lalu nanti setelah 3 poin ini, saya kasih sedikit sejarahnya.
Bartolomeus pergi ke negara mana, mati di mana. Pertama, orang baik juga perlu bertobat dari dosa asalnya. Jangan tertipu, orang itu baik kok. Oh no. Anda kalau mau nginjili orang, injili semua, baik dan jahat. Semua pernah makan dari pohon pengetahuan itu, baik dan jahat. Orang baik juga perlu bertobat. Seperti Nathanael dipanggil Tuhan untuk bertobat dari dosa asalnya. Kita semua keturunan Adam dan Hawa. 2. Jadilah orang yang baik, supaya bisa injili orang jahat dan orang baik. Makanya orang paling berkuasa di dunia ini adalah orang baik. Karena ngomong sama orang baik, dia bisa. Ngomong sama orang jahat, lebih mempan. Saya nggak mau mendahului bulan Oktober, tapi di Oktober nanti saya akan sampaikan tentang Yohanes. Yohanes di Alkitab ini, Rasul Yohanes, Rasul kasih, itu luar biasa. Itu sampai orang-orang yang mau mengeksekusi dia itu sungkan sendiri nggak tahan, nggak ada yang berani turun tangan. Itu korup semuanya itu, tentara dan perwira Itali itu, orang-orang Romawi, nggak ada yang berani karena dia mau apa-apain Yohanes itu dia merasa aku loh nggak sebaik dia. Bayangin dia itu misalnya mau dipenggal atau mau diapain, pernah sekali dalam sejarah gereja dikatakan dia dicemplungin dalam sebuah kuali. Kuali itu kuali panas mendidih, itu gaya-gaya Hitler gitu loh. Hitler dulu kan pakai oven gas. Dimasukin itu yang mau masukin dia ke sana aja semua sungkan lempar-lemparan, lu aja. Lah kalau mau dilemparkan gitu Yohanes berkata, silakan enggak apa-apa. Pak permisi ya, saya lempar ke dalam kuali ya. Yohanes berkata, mungkin Yohanesnya seperti, ya enggak apa-apa, welcome home. Ya, nggak ada yang berani. Mau pegang dia nangis, aduh, mau pegang dia ketemplak. Orang baik itu kelebihannya di situ, orang jahat pun segan. Mereka sendiri nggak tentu mau bertobat, tapi di dekat Anda, mereka akan respect dan berkata, orang ini baik. Oh, ayolah kamu tobatlah kayak ini, teman-temannya mungkin godain dia, mungkin kerjain dia. Oh, enggak lah, belum lah, nanti suatu hari aku tobat, suatu hari kayak dia, saya kayak dia. Tapi tidak ada yang berani apa-apain dia. Mereka cuma saling lempar-lemparan, saling candaan. Tapi di hati mereka tahu bahwa andai aku bisa jadi seperti ini. Tapi aku udah terlanjur. Aku ini mafia. Aku ini gangster. Gangster pun akan gini sama Anda. Sungguhan. Tidak tentu mereka bertobat. Mereka belum ready, tapi mereka segan. Tapi orang Kristen sekarang, orang mau masuk ke gereja jadi cercaan, jadi hinaan. Gereja zaman dulu itu menjadi keseganan. Itu orang-orang suci. Mereka bukan mengatakan ini dengan hinaan, tapi mereka berkata, aku belum siap ke situ. Tapi aku bahagia untuk mereka. Kalau Anda mau taruh seseorang yang usahakan perizinan apa segala, taruh orang baik di sana. Yang menentang Anda jadi sungkan. Gereja tambah baik, dunia tambah sungkan. Semakin sungkan dunia, semakin banyak yang diselamatkan dari mereka. Jadilah orang yang baik supaya bisa injili orang jahat dan orang baik. 3. Berharaplah untuk perkara-perkara Allah yang supranatural sifatnya. Orang baik itu cuma tinggal segini loh dari miracles. Kok gak diterusin kenapa? Ada orang pernah ngomong gini sama saya, "Loh kenapa lo Tuhan kok pakai dia? Pendeta itu jatuh. Pengkhotbah itu skandal. Kenapa kok terjadi mujizat?" Hehehe. Saya bilang gini sama satu orang yang dulu pernah ngomong begini. Saya beritahu ya, bukan karena Tuhan hobi pakai orang jahat. Lah kalau itu skandal kan jahat. Kalau dia jatuh kan dia salah. Misalkan anak saya, anak perempuan, dia itu kesasar. Dia tersesat di sebuah jalan, ternyata jalan itu seperti jalan di Los Angeles, jam berapa jangan masuk, di sana itu semuanya drug dealer, semua pengedar narkoba, dan semua ada terjadi perang gangster di sana. Waduh, anak saya tersesat di daerah situ, muter-muter gak ketemu. Polisi pun gak berani masuk ke sana. Ada wilayah gitu loh, puji Tuhan Indonesia gak ada. Saya telepon sama teman-teman saya yang baik. Bro, tolong, aku di Indonesia. Tolong anak saya yang di LA. Tolong ini. Kamu tinggalnya kan gak jauh kan? Waduh, sorry nih lagi pesta. Oke. Ya, sorry ganggu. Telepon lagi. Cici, tolong sih. Tolong ya, kirim. Ini loh, anak saya lagi tersesat di daerah tuh. Hah? Masa? Kok bisa? Udahlah jangan tanya, cepet lah keluarkan dia dari sana. Tapi gak bisa, sebentar. Ini cucu gua, siapa yang jaga? Semua ada alasannya. Kalau gak ada yang bisa saya telepon preman. Saya telepon preman di sana. Hello,
Yo, what's up yo? Dan saya akan bilang, ayo selamatkan anakku. Saya transfer kemana sekarang? Pastikan kamu jaga dia keluar dari wilayah itu. No problem. Consider it done. $1 million, oke? Injil kemakmuran, whatever. Kalau orang baik nggak mau, saya telepon preman di sana. Selamatkan anak saya. Orang baiknya semua nggak mau nginjil, nggak mau doain orang sakit, nggak ada yang mau percaya kesembuhan. Yang angkat tangan cuma yang preman-preman. Orang-orang yang berani memporak-porandakan nurani orang. Yang nggak dewasa, yang main perang. Orang seperti Yefta di salah satu hakim-hakim itu, anaknya pelacur lagi. Yang tukang gasaan. Gideon kan ngalah. Yefta diapain sama Efraim? Dihajar mereka, terjadi perang saudara. Tapi kenapa Tuhan pakai Yefta? Karena yang lainnya sibuk semua, gak mau. Padahal Tuhan pilihan pertama itu orang baik. Karena baik dan benar itu tinggal segini lagi, tinggal yakin besar kuasanya. Yang jahat semuanya itu masih jauh, tapi gue gak peduli. Asal kau dapatkan yang satu itu. Makanya ada orang pengkhotbah yang gak keruan, tumpang tangan, orang itu sembuh, lumpuh, berjalan. Itu karena nama Tuhan, karena kredit cardnya. Itu karena harapan orang yang sakit itu kepada Tuhan. Tapi orang ini nanti ujungnya skandal ini, skandal itu. Ya gimana loh? Orang jahat yang mau. Orang baik semuanya cinta pada hidupnya sendiri. Makanya, kalau saya bisa, saya bangkitkan generasi orang baik. Saya ajarkan lewat mimbar untuk tidak egois. Kalau orang baik ini bangkit semua, akan semakin sedikit kau lihat dalam dunia pergerejaan bahwa orang-orang yang jadi batu sandungan yang dipakai Tuhan. Anda akan mulai lihat orang-orang yang jadi berkat dan jawaban satu-satu mulai dipakai oleh Tuhan dengan cara yang ajaib dan supra alami. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan komplain kenapa orang ini orang itu kok dia begini, terus habis itu kita turut untuk menuduh. Gini loh, orang itu kelebihannya satu, dia lebih jahat, iya. Dia nggak jujur, iya. Itu orang motivasinya salah dalam pelayanan, iya. Tapi dia punya kelebihan cuma satu dari Anda. Dia mau. Anda tidak mau. Orang baik itu susahnya satu. Kebaikan adalah kubunya untuk bertahan. Tidak lah, pokoknya penting aku baik lah. Aku tidak lukai siapa-siapa. Ya pentingnya lah. Kalau anaknya Tuhan itu sekarang terjerumus di jurang, siapa yang mau ambil? Masa suruh preman? Saya harap Anda sadar akan hal ini. Orang baik harusnya dipakai Tuhan. Kalau Anda merasa lebih baik dari orang lain, boleh. Jangan sombong hati. Pakai itu sebagai fungsi. Berarti aku lebih tanggung jawab untuk masyarakat. Aku lebih tanggung jawab untuk komunitasku. Aku lebih tanggung jawab untuk CG ku. Aku lebih tanggung jawab untuk tetanggaku. Aku lebih tanggung jawab untuk sekolahku. Aku lebih tanggung jawab untuk tempat kerjaku. Amin Bapak Ibu. Saya beritahu beberapa ini selesai dengan ini Nathanael Bartholomeus. Dia adalah seorang teman. Dia temannya Filipus, wong Filipus yang bawa dia ke Kristus. Dia juga temannya Andreas, karena Filipus dan Andreas itu satu kota Betsaida. Mereka itu teman masa kecil dan juga teman masa muda. Tidak heran Nathanael ini pergi, akhirnya dialah yang menaburkan pertama kali Injil di Armenia. Armenia itu di daerah Southern Russia atau di sebelah selatan Rusia. Dia bersama dengan yang di Armenia juga adalah Andreas juga ke sana. Kalau Anda baca ya cerita hidup mereka, tidak ada di Alkitab, tapi kalau saya pelajari sejarah, mereka itu saling bantu-membantu ya. Ternyata di kalangan rasul itu mereka jadi friends, sungguhan friends, jadi partners. Jadi Filipus ini temannya Andreas, Nathanael temannya Andreas dan temannya Filipus, dan Nathanael yang menabur benih pertama Injil di Armenia. Coba Anda Google di Armenia hari ini, Armenia modern ini. Armenia adalah negara pertama yang jadi Kristen. Ternyata orang baik yang bawa ke sana Injil itu, dan mereka nggak bisa nolak. Dan dia dijuluki a man of many miracles. Mujizatnya begitu nyata sampai seorang raja di Armenia namanya Polimius bertobat dan terima Yesus. Lalu keluarga kerajaan tidak terima. Karena itu Nathanael dikuliti hidup-hidup. Memang tidak enak. Memang dia dapat panggilan martir. Jangan takut, ini panggilan. Dia dikuliti hidup-hidup dan mati sebagai martir di Armenia. Atau di Southeast Russia, bukan di selatan, tepatnya di tenggara Rusia. Dia sempat pergi ke India dan Yunani untuk memberitakan Injil. Jadi ini asumsi spekulasi bahwa mungkinkah dia pernah bersama dengan Thomas ke India, tapi dia cabut, Thomas tinggal di sana.
Nanti ibadah selanjutnya saya jelaskan, Thomas yang suka ragu dan bimbang itu jadi apa dalam sejarah. Thomas mati di India, tapi akhirnya Nathanael, orang baik tapi penuh mujizat Allah ini, yang menobatkan seorang raja, mati di Tenggara, Rusia. Saya mau Anda untuk melihat bahwa jadi baik tidak cukup. Anda mesti pergi dalam ketaatan untuk jamah dunia ini. Saya harap lewat pelajaran hari ini kita semua belajar sesuatu. Jadi baik, jadi utusan Yesus Kristus. Inilah hari Minggu Apostleship, hari Minggu pengutusan. Kita nggak kemana-mana, mungkin kita nggak ke Afrika kemana-mana, tapi kita semuanya harus punya hati yang rela pergi untuk Tuhan. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.